Tuhan, yang dimintai juga Tuhan. Berapa Tuhan di situ? Ya. Berapa? Tetap satu gini saja. Dijelasin. Endasmu. Udah jelas-jelas di situ Tuhanmu berdoa kepada Tuhan yang lebih senior. Kau bilang saat itu cocok di gereja, kuclo. Bukan di sini. Di Iya, gereja. Tempatnya orang ditipu itu di situ, bukan di sini. iya, saya terang dulu. Jangan merasa kesimpulan Anda merasa benar. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan lagi, berdoa. Tuhan kemana? Roh Kudus lagi Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ada berapa Tuhannya? Ya, makanya dengar dulu penjelasan orang. Pengertian apa dulu? Makanya aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sudah, nggak usah bahas itu. Pokoknya intinya Tuhanmu 3, udahlah. Iya, itu aja kamu tidak mau membahas pengertian Tuhan apa. Tidak ada manusia di bumi ini yang bisa dibohongi. Kalau Kristen itu Tuhannya 1, itu bohong, dusta itu. Tuhannya Kristen saya itu bilang cuma 3. Itu Tuhannya Kristen. Kamu mampu nggak berdebat sama saya? Ya, ini kita sudah berdebat. Ini berdebat Matius 23 nomor 39 aja kamu bingung. Jangankan dia, 100 pun bisa Tuhan. Ya itulah Makanya Tuhanmu. apa dulu pengertian daripada Tuhan. Terus nggak usah kau pamer kalau begitu. Ya udah, Tuhanmu 100 sudah. Sekarang yang kita bahas Matius 23 nomor 39, bahwa yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen, yang kau sembah di gereja itu bukan Yesus. Titik. Siapa bilang? Yesus? Siapa bilang itu bukan Yesus? Yesus. itu kan orang aja itu. Saya bilang Yesus. Yesus dalam Matius 7 nomor 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang, aku tidak mengenal Kristen. Dah, titik. Ya, di sana pengertiannya tahu enggak? Mana pengertiannya tahu itu Apalagi? Di sana tahu enggak apa perkataan Yesus demikian? Kenapa bisa? Siapa yang diusir? Udah gini, makanya kau dengarkan dulu cerita saya. Siapa gitu. yang diusir? Ya orang yang menganggap dia mengabdi kepada Tuhan tapi tidak melakukan pekerjaan, tidak melakukan kehendaknya. Iya, itu siapa? Agamanya apa? Yang tidak diterima, itu yang tidak diterima Tuhan. Agamanya apa? Yesus, Agamanya apa? Ya, yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus itu agamanya apa? Sekarang banyak orang yang mengaku agama Kristen, saya Kristen tapi tidak Kristen. Udah selesai Kristen. Makanya saya bilang dulu, makanya kalau agama Kristen itu adalah agama yang sangat kuat, yang sangat konsekuen. Tidak bisa Anda membilang Anda sebagai pengikut agama Kristen tapi Anda tidak melakukan di dalam perintahnya. Apa perintah Yesus yang kamu lakukan? Makanya perkataan itu ada. Ya, apa perintah Yesus yang saudara lakukan? Banyak yang terpanggil tapi cuma satu. Itu ucapan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Jadi jangan Israel sama Yesus sekarang beda rupanya. Iya, Yesus bukan untuk Kristen, Yesus untuk Bani Israel. Jangan Anda maksa. Yesus sendiri? Yesus. Jadi menurutmu Yesus yang sama Israel, Yesus dari mana itu coba? Yesus anak Maria itu hanya untuk Bani Israel. Itu bukan kan untuk Anda. Itu menurut Yesus. Menurut Yesus. Jadi Matius 15 nomor 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke, jadi setelah perkembangan zaman, kenapa dia ada tertulis beritakanlah? Oh, itu bukan Yesus lagi. Siapa? Itu bukan, itu adalah makhluk asing yang memakai nama Yesus. Siapa bilang? Yesus? Ya, kamu itu berdosa, kamu Juma. Loh, kok saya berdosa? Waspadalah, dengar.
kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya, oke. Nah, mana Yesus palsu itu yang menyesatkan banyak orang, mana? Mana? Mana Yesus? Ya, yang tidak mengaku Yesus. Siapa yang tidak mengaku Mana Yesus Yesus? palsu yang menyesatkan banyak orang itu mana? Yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan itulah. Kenapa rupanya? Masalah generasi. Anda sanggup gak kembali ke tema ini? Sanggup. Ya sudah. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi, Ya. nanti Yesus bisa dilihat kapan? Jadi gini, itu pengertiannya Juma. Engkau tidak akan melihat aku lagi sebelum sebelum teman-teman saya baca. Jadi maksudnya di sana Juma hanya orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan yang boleh melihat dia kembali. Itu maksudnya. Iya. Itu Aduh, itu maksud ayat daripada Alkitab Mazmur 23 Matius 23 9. Itu maksud perkataannya. Demikian aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang dalam nama Tuhan. Oke? Artinya saya tidak akan bisa melihat Yesus kalau saya tidak dengar dulu itu kan. Bisa enggak? Tapi kita mau bahas di sini, mau bahas di Matius 23:39. Kamu tidak akan Itu mau dibahas enggak? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada manusia lah dulu, buat kepada manusia. Mulai menipu. Kepada siapa Yesus berkata seperti itu? Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Farisi yang ada pada saat itu. Bukan kepada kamu. Manusia. Bukan itu kan manusia kan? Iya, tapi nggak boleh pakai cara Paulus dong. Jujur aja, Yesus berkata seperti itu kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi. Iya, kepada manusia kan, kepada manusia. Manusia juga kan? Kamu sengaja mengatakan kepada manusia agar kau bisa masuk ke situ juga. Pret. Emang orang Yahudi nggak manusia? Lah, kalau kau mengatakan manusia, itu kesempatan kau memasukkan dirimu nanti ke situ. Pret. Oke, saya ikut. Nah, orang Farisi kan? Yahudi. Orang Farisi, yuk. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Nah, lalu kapan bisa orang-orang Farisi ini melihat Yesus lagi? Kapan? Pada saat dia percaya kepada Yesus. Setelah Yesus terangkat, di penghakimannya, kamu dikasih penjelasan. Kamu dikasih penjelasan ketawa. Kamu nanya saya jawab ketawa. Baca dalil. Baca dalilnya. Itu kan udah tertulis. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Nah, sekarang Paulus mengaku melihat Yesus. Oke. Ada nggak Paulus berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Sekarang pertanyaan Bang Juma, kapan lagi ketemu sama Yesus gitu kan? Iya. Orang-orang Farisi ini kapan lagi bisa melihat Yesus? Iya. Pada saat apabila dia percaya kepada Yesus, dia akan bertemu dengan Yesus kembali seperti apa yang dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 6. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa kan lambung Juma? Baca dalilnya kawan. Iya. Itu baca dalilnya, baca dalilnya. Dalil apanya Juma? Matius 23:39 itu, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaannya, adakah Paulus berkata seperti itu kepada Yesus?
Sekarang kalau aku datang kepada Yesus mengakui dia sebagai raja, aku bisa bertemu sama dia. Loh, kenapa? Karena dia mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gimana salahnya? Engkau tidak akan melihat aku lagi Iya, hingga betul. engkau berkata, diberkatilah Iya, dia yang berkata. datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, Iya. siapakah yang datang kepada Paulus? Yang datang kepada Paulus, Tuhan Yesus. Loh, katanya Yesus kau tidak akan melihat aku lagi. Gini loh Juma, makanya sambungannya itu kau sambungkan. Sambung. Kau lanjutkan sambungannya Juma. Ya, Makanya saya kamu yang nggak bilang. ngerti gini loh. Sampai hingga engkau hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Paulus pernah berkata begitu enggak? Sekarang di sana kan Paulus orang yang percaya kepada Tuhan, makanya bisa Paulus pernah jumpa sama berkata Tuhan Yesus. Paulus pernah berkata enggak, diberkatilah Yesus? Pernah enggak? Aduh. Sekarang yang mana yang mau kita bahas? Kau bilang Matius 23:39. Iya, Kapan bertemu engkau Yesus? tidak akan melihat Sesuai. aku lagi hingga kamu berkata, Gini loh, diberkatilah Juma. dia yang Gini datang loh. dalam nama Tuhan. Gini loh, Bang Juma. Ada enggak Paulus berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada enggak Paulus berkata begitu? Gini loh Bang Juma. Ada enggak? Tadi Bang Juma aja membahas Matius 23:9. Ya itu makanya kutanya, ada enggak Paulus mengaku Enggak. diberkatilah Yesus Sekarang, yang Kak. datang dalam nama Tuhan? Ada enggak Paulus mengaku begitu? Ada enggak? Bukan dia ada ngomong kayak gitu sekarang. Tadi kan Anda menanya sama saya. Ada siapa enggak yang- Paulus? yang- Ada enggak Paulus berkata siapa yang bertemu sama diberkatilah? Paulus, saya tanya Yesus. Nah, kalau Yesus berarti orang Ah. itu, Paulus itu harus berkata diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan. Ada enggak Paulus berkata begitu? Makanya pengertian dari Alkitab ini Juma, Matius 23:9 ini bukan demikian pengertiannya. Kamu Setelah tidak Yesus akan berkata, melihat aku lagi hingga kamu berkata Ya. diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Kau tidak akan melihat aku lagi. Nah, kau mengatakan bahwa Ya. Paulus melihat Yesus. Ada enggak Paulus mengatakan diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan? Ada enggak Paulus berkata begitu? Karena Paulus sudah diberkati sama Tuhan, makanya dia bisa bertemu Juma. Itu makanya kalau mengartikan Alkitab itu harus pakai Ongol-ongol. Kenapa pusing kamu? Karena Yohanes sudah Maaf, diberkati saudara. Yesus, makanya dia juga sebagai rasul. Makanya dia boleh Maaf. Belajar lagi, masuk sekolah minggu, daftar. Jangan naik di Komal, Bang Suma. Belajar dulu 400 tahun. Belajar Bible 400 tahun, habis itu Anda ke sini. Enggak, belum layak berdiskusi. Halo, semangat malam. Saudara Ato, sahabat Marsha, syukran. Saudara Ato. Halo, Saudara Ato. Ucok Medan. Selamat malam. Halo Bang. Halo. Halo Bang, Assalamualaikum. Aku Islam Bang. Alhamdulillah. Durian Ucok. Ya, tapi bukan durian ucok Bang. Bukan durian Ucok. Selamat malam Bantakur. Malam kakak, malam. Dari Katolik Protestan. Protestan kak. Boleh buka kamera. Ya mantap. Di Papua ini kakak. Saya. Oke. Udah dengarkan tadi penjelasan saya terkait dengan Al-Quran, dengan Matius. Udah bang. Oke. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, Abang semua di sini, cuma saya ingin Bang bertanya Afida, saja. barakallahu fiik. Hah?
Saya cuma ingin bertanya saja, bertanya. Boleh bertanya. Apa itu? Apa abang semua ini tahu mendalam tentang Nabi Isa? Apa Tuhan Yesus? Insya Allah saya tahu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kenapa rupanya? Oh, Gimana? kenapa menurut apa Bang Suma Nabi Isa apa maksudnya tidak Bang Suma tidak mengaku bahwa Nabi Isa itu anak Allah, anaknya Bapa di surga. Karena karena Allah itu tidak memiliki anak dan Allah itu bukan makhluk sampai dia harus beranak. Gitu Bang. Tapi tapi ada itu ada itu mujizat yang dibuat oleh Nabi Isa. Iya, itu mujizat sebagai manusia, sebagai nabi dari Tuhannya. Makanya dikatakan biiznillah. Dia melakukan mukjizat atas izin Allah. Gitu Bang. Terus? Tapi Nabi Musa, Nabi Abraham tapi tidak sama seperti Nabi Isa untuk memberikan mujizat begitu, tidak sama seperti Nabi Isa. Iya, masing-masing nabi mukjizatnya beda-beda. Terus bisa membangkitkan orang mati juga bisa. Iya, masing-masing nabi bisa mukjizat masing-masing sesuai dengan zamannya yang diberikan Tuhan kepadanya. Terus? Ya, masuk. Nah, ada lagi? Juga. Ya, oke sudahlah Bang semua, turunkan aku sudah turunkan gue sudah Bang. Oke. Oke, terima kasih Bang semua. Terima kasih juga, makasih Bang Takur. Oke teman-teman, ada lagi yang lain? Silakan. Makasih Bang Takur. Halo juga Saudara Yohanes. Malam Bang Juma. Malam juga. Silakan buka kamera. Salah menuai ibadah puasa. Iya, makasih. Bang Juma izin, saya punya Ya. akun itu terlalu banyak pesan di TikTok, Kak. Habis mereka blokir. Oh ya? Iya Bang Juma, nggak bisa mau live atau gimana, nggak bisa Bang Juma. Buka kamera abang bisa. Nggak bisa Bang Juma, nggak bisa. Saya udah 2 hari ini. Katolik atau Protestan abang Yohanes? 4 hari mereka kasih waktu. Oh gitu. Iya Bang Juma. Katolik atau Yo, Protestan? Saya Katolik Bang Juma. Oh Katolik. Bagaimana Iya Bang Juma. dengan Matius 23 itu Bang? Saya nggak ke situ Bang Juma. Kenapa? Saya nggak ke situ, saya tanya Bang Juma. Terus? Yang saya mau tanyakan Bang Juma begini. Kenapa pergi? Bertanya dulu. Silakan teman dan muslim yang mau naik lagi, silakan. Semangat malam saudara Bentair. Halo. Halo Bang. Halo, selamat malam. juga. Oke, dari mana? Katolik, Protestan? Halo? Protestan atau Katolik, Bang? Halo? Semangat malam, Bang Alex. Halo?
Tidak bisa bicara juga, bisu juga teman-teman. Soret, saudara Soret. Ya, Halo, ya, semangat malam. semangat, Semangat malam bang. semangat. Selamat malam. Sensian ini orang ini. Lagi haid ya bang ya? Selamat malam. Iya malam juga saudara-saudara Kristen yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Silakan buka kamera, jangan emosi, jangan kejang-kejang. Kita berdiskusi dengan cara yang baik. Silakan, semangat. Oke. Ya, Nggak ada yang kejang-kejang, Bang. buka kamera. Sudah Silakan. bagaimana kabarnya Aaron? Aaron sudah di gereja, dia kembali ke gereja. Iya. Setelah nggak Bukan berhasil, settingan kah? setelah nggak berhasil menipu begitu banyak umat Islam, kembali dia ke gereja sekarang. Iya. Ya, tapi yang nyeting kamu. Buka kamera silakan. Emang lu pikir gue Paulus? Halo, selamat malam saudara Soret, silakan. Apa kamu tahu? Ya, buka kameranya bang. Silakan. Kamu tahu apa, Jumat? Saya tahu bahwa yang kalian sembah di gereja itu makhluk asing. Itu tertawa orang itu. Bukan kau dikatakan pintar, Jumat. Nah itu fakta, itu saya mengurai data. Silakan buka kamera. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai Taunya namamu taunya dan kamu berkata, itu. akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh fakta. Taunya kamu itu. Kristus palsu akan datang melakukan mujizat dan seterusnya. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh data, dalil. Jangan nangis. Orang dikasih dalil kok. Saudara Mastur, silakan buka kameranya bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Katolik Bang, Protestan bang. Ya. Kasih waktu sedikit Bang. Ini saya cuma mau sampaikan Bang. Mohon Bang dikasih waktu lah teman-teman Kristen. Siapa tahu aja. Kan kita sudah kasih waktu abang. Kalau Kristen kan kita sudah kasih waktu. Cuman kan kalau tidak membahas tema ngapain dia masih di atas. Iya kan? Kita bahas tema dong. Semangat malam. Semangat. Salam. Assalamualaikum. Ya, mana bang? Iya. Dan Bang rakyat. Zuma. Iya. Saya fans sama kamu Bang Zuma. Terima kasih abang. Iya. Sampai malam dan siang nungguin Bang Zuma live. Iya, alhamdulillah. Iya iya. Semangat Makasih ya. bang, makasih. Iya, makasih, semangat terus. Kita akan tetap terus semangat. Dan alhamdulillah bukan cuman abang seorang diri, jadi jangan sedih bang. Di sini ada puluhan ribu juga yang menemanin abang. Cuman aku yang sendiri di sini, tidak ada yang menemanin. Cie, mantap kali bang. Ayo teman-teman non muslim silakan. Halo John, saudara Regar, silakan. Adakah yang bisa dibantu? Wih. Iya, halo selamat malam. Iya, salam juga bang. Katolik, Protestan. Halo.
Katolik Protestan bang? Bang John? Bang John? Kau nggak mau Bang Suma? Hah? Kau nggak mau ini dia kameranya? Kok bisa? Oh 20 detik lagi ya. Oke bisa buka. Ya sudah. Sudah kebuka. Dibuka aja bang, jangan ditutup. Kok dia mati lagi ya Bang? Dibuka lagi. Dibuka lagi bang. Ini saya ada pencet nggak mau dia Bang. Oke, tunggu dulu. Nah tuh terima. Terima bang. Udah mau dia Bang Sum. Coba lagi sekali lagi ya. Oke 40 detik lagi baru dia bisa buka. Silakan saudara bisa nggak menjelaskan Matius 23:39 ini? Silakan bang. Matius berapa kakak? 23 Ayat 39. Iya betul. Coba kakak baca dulu. Saya tidak bawa Alkitab kakak. Mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi hingga sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Engkau tidak akan melihat aku lagi, kata Yesus, hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti Perikopnya bang apa perikop di atas itu kakak? Dia punya judul di atas itu yang itu berbicara mengenai Yerusalem. Bagaimana Yerusalem itu ditinggal kemudian, itulah yang dibahas di sana. Terkait keluhan terhadap Yerusalem, ya. Oh Yerusalem yang baru. Mungkin berarti dalam kematiannya kita mungkin Bang Suma. Bukan. Dia mengatakan bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gitu. Dalam nama Tuhan. Tuhan yang disebut ini dalam, padahal Tuhan Yesus Tuhan sendiri, tapi dalam nama Tuhan. Apakah Paulus pernah mengatakan itu, diberkatilah Yesus? Paulus kan cuman apa Bang Suma? Cuman rasul dia. Ya, pernah nggak dia berkata? Dia bukan Tuhan dia. Pernah nggak berkata diberkatilah Yesus? Tidak pernah Bang Suma. Tidak pernah. Nah, bagaimana pandangan saudara terkait dengan pendeta-pendeta yang meraup perpuluhan di gereja itu, Bang? Kalau masalah perpuluhan Bang Suma, itu kan masalah oknum lagi itu, bukan masalah ini lagi itu untuk ke Tuhan. Kalau masalah yang ke Tuhan itu, kalau kita kayak contohnya Bang Suma, seandainya saya udah memberikan perpuluhan ke gereja Bang Suma, itu terserah pengurus gereja mau apa uangnya itu, mau apa terserah udah. Yang penting saya itu udah memberikan untuk Tuhan itu Bang Suma. Jadinya bagi saya itu saya tidak mau ikut campur lagi dalam hal itu. Begitu Bang. Menurut saudara, contoh Bang Suma mau nyumbang untuk ke gereja, mungkin ada sumbangan, mungkin Bang Suma mungkin lagi baik hati memberikan. Terserah mereka sudah itu Bang Suma. Yang penting Bang Suma itu di hadapan Tuhan itu udah memberikan. Begitu. Jadinya terserah mereka udah apa yang mereka buat itu yang terbaik. Puji Tuhan. Kalau yang tidak terbaik ya bertobatlah dia, begitu Bang Suma. Banyak oknum itu Bang Suma. Oke. Apakah di gereja Anda sekarang ini sedang baik-baik saja?
Kalau saya sih tidak baik-baik, karena menurut saya itu ada Mikana namanya, itu merubah nama Tuhan Yesus dijadikan Yesua. Jadinya tidak baik-baik. Tapi saya anggap Mikana orang gila. Saya udah nantang dia, Bang Suma. Iya. Orang gila ya. Iya. Hmm. Ya itu saya nantang begini. Nama Yesua itu pernah membuat mujizat, saya bilang itu sama dia. Hmm. Dia bilang kan nama Yesus itu nama yang dibuat oleh pasukan Romawi pada saat itu sama orang kerajaan Yunani, Bang Suma. Iya, Jadinya iya, nama yang sebenarnya itu Yesua Masia katanya kan. Kalau terus saya bilang, sejak kapan itu Yesua Masia? Iya. Betul Dia itu. muncul di dunia ini, saya bilang itu. Sedangkan Tuhan Yesus ini sudah sejak lama malah seluruh dunia mengenal Tuhan nama Yesus Kristus, saya bilang itu. Iya. Tiba-tiba kau datang dengan tidak meniadakan nama Yesus. Jangan pakai lagi Yesus itu, karena tidak benar. Karena itu nama ditipu oleh kerajaan Yunani dan Romawi pada saat itu, katanya dia kan. Terus saya bilang, nama Yesua itu adakah ini mujizat? Contoh, saya bilang begitu. Dulu di Trans 7 ada uji nyali, Bang Suma kan, mungkin Bang Suma nonton juga kan. Iya. Satu ini sama-sama dari umat Muslim, satu yang cowok, yang cewek juga dari umat Kristiani. Satu kan kerasukan yang dari Muslim itu, Bang Suma. Iya. Sedangkan yang kerasukan dia. Terus sedangkan yang dari Nasrani tidak kerasukan dia, Bang Suma. Dia tetap menyebut nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darahmu Tuhan Yesus, dia bilang begitu. Jadinya dia lolos dari uji nyali itu. Saya tanya sama Mikana. Mikana itu, menurut Mikana itu yang dipakai Tuhan itu yang mana, Mikana, antara dua itu sebelum itu? Ya, yang satunya yang Yesus Kristus, dia bilang. Terus kenapa kamu tidak percaya sama Yesus? Kenapa kamu bilang Yesus itu Yesua, itu Yesus itu palsu? Di situ sudah dia ini sama maki-maki dia, Bang Suma, sampai dia menangis. Kamu sudah tidak lebih dari iblis, kamu sebelum itu. Kamu tahu nggak iblis masuk di dalam dosa itu? Kamu tahu kan? Manusia jatuh dalam dosa, kamu tahu nggak, Mikana, sebelum itu? Iya. Dia bilang karena makan buah terlarang kan. Iya. Itu pun anak SD tahu, Mbak Mika, sebelum itu. Yang benar itu Mbak Mika, karena manusia itu ingin seperti Tuhan, ya seperti kau sudah begini sebelum itu. Iya. Contohnya seperti kau begini sebelum itu. Iya. Nah begitu, makanya jatuh ke dalam dosa sebelum itu. Jadi Mikana ini sudah pernah dibilang kayak orang gila gitu. Saya tidak ini apa, saya biar dia teriak-teriak Yesua Masia itu, saya tidak pengaruh, tetap saya Yesus Kristus, ya Bang. Iya. Ya, saya bukan apa, Bang Suma, itu yang sudah melekat di dalam dirinya saya dari kecil, dari anak sekolah minggu terus datang untuk merubah itu, Bang Suma. Bagi saya itu sesat berpikir atau mungkin menurut, tapi saya tidak menghakimi dia juga, Bang Suma, ya. Cuman saya mengimani yang saya rasakan begitu. Jadinya saya itu tidak mau menghakimi dia, Bang Suma. Begitu. Iya. Dia kan hebat bahasa-bahasa itu, Bang Suma, bahasa apa namanya itu, bahasa Israel itu. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani itu, Bang Suma. Dia hebat ya. Iya. Mungkin dia lebih tahu baca yang benarnya seperti begitu, saya tidak tahu. Entah dia benar atau tidak kan saya juga tidak tahu, tapi saya tetap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bang Suma. Iya. Kalau masalah yang Bang Suma ini debat ini itu penebus itu setan, bagaimana sudah Bang Suma ngomong, pernah ada topik itu masalah Yesus disalib itu loh, Bang Suma. Iya.
Sapa iblis berjasa, itu loh. Ya tuh, iya. Kalau masalah saya itu biar aja Bang Suma mau ngomong-ngomong begitu, saya tidak ikut campur Bang Suma, tapi menurut saya itu Iya. Yesus itu mati untuk menebus dosanya saya aja sama Bang Suma, untuk seluruh dunia lah Bang Suma, bukan untuk saya. Tapi Iya. punya ini konteks masing-masing Abang kan, Abang punya konteks masing-masing, saya punya konteks masing-masing. Iya. Saya ikutin Bang Suma sekarang, saya follow. Iya. Ya, tetap kita satu apa Bang Suma. Kenapa bisa dapat pelanggaran? Iya, saya tidak tahu. Saya bilang saya follow kan, saya bilang gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Langsung kena pelanggaran saudara kita itu. Gara-gara dibilangnya gurunya gila kan. TikTok marah. TikTok marah. Gara-gara dibilang gila. Aduh, gimana dong? Micau kata setinggi. Gigit nyamuk aku gatal jadinya kawan-kawan. Ini pasti nyamuknya nyamuk betina ini. Karena tidak mungkin nyamuk kena penyakit G juga kan. Gigit sesama laki-laki. Nakal. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Pak Atan, Sukran. Semua teman-teman yang mendukung, Sukran. Halo saudara Roni. Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak-agak repa. Baik. Dari mana abangku? Dari sekte mana? Halo, semuanya silakan naik. Waktu kita masih ada. Musim nyamuk. Emang ada musim nyamuk? Halo. Halo. Iya, dari mana bang? Halo. Iya, dari mana? Halo. Halo bang. Iya. Maaf bang, gelap nih bang, mati lampu. Iya, lagi di mana ini? Lagi di rumah bang, mati lampu. Oh, Katolik atau Protestan? Katolik bang. Katolik. Ya bang. Oke, silakan tanggapi tema saya, boleh? Tentang apa ini bang? Matius 23 nomor 39. Silakan. Halo. Hei, menraseng kotai. Tidak bisa dia teman-teman menyerah dia. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bang Ogi. Agak tuh. Siap. 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 Halo, selamat malam. Halo. Tidak bisa lagi ngomong. Lagi bisu dia, sariawan. Gigi pecah-pecah. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo Bang. Tidak bisa lagi. Gigi remuk-remuk giginya. Bang Ewin. Selamat malam. Halo. Halo. Gak bisa lagi. Hah? Hey. Semangat. Halo, Bima. Halo juga. Assalamualaikum. Salam. Dari mana ini? Halo Juma, Halo juga. gimana Bang? Gimana apanya? Ada yang mau ditanyakan? Dari agama mana? Dari agama ini Bang, Konghucu. Nggak ada. Gak ada apa maksudnya? Nggak ada onde-onde. Protestan atau Katolik Bang? Konghucu Bang. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Yuma. Salam Abang. Salam apa? Malam juga. Halo. Halo, assalamualaikum Bang. Salam. Dari Salam mana? kenal, Bang, ya? Dari Ya. Bangka Belitung, Bangka Belitung. Di Kronjok. Aku dari Bangka Belitung. Oh, sorry. Silakan. Ya, cuman hanya salam kenal aja semua Bang. Oke, salam kenal juga. Kayaknya sudah tak ada lagi Oten. Nah, Dinda Ardiansa naik ke sini. Temani aku di sini, Dek. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda sebentar. Izin. Siap. Teman-teman Muslim, saya minta tolong dengan segala hormat. Kalau sudah saya tolak di bawah, jangan minta permintaan lagi. Artinya, kita sediakan tempat dan waktu ini untuk teman-teman Kristen berdiskusi dengan Bang Zuma. Kita menikmati aja di bawah. Mohon izin dengan segala hormat, tanpa menimbulkan kata-kata yang kasar satupun dari saya meminta maaf. Segala hormat. Gurunda, saya minta maaf. Iya, makasih Dinda, makasih. Di bawah, teman-teman Muslim yang minta naik dibatalkan dulu ya. Nanti kalau misal Bang Zuma di akhir-akhir nanti misal menyediakan waktu, misal silakan teman Muslim yang mau ngobrol dengan saya ada waktu 10 menit misal, baru teman-teman naik. Tapi kalau belum ada jangan dulu ya. Oke? Terima kasih Gurunda, izin turun Gurunda. Makasih Dek, makasih. Masya Allah, luar biasa beliau. Dinda Ardiansa ini.
Iya, betul apa yang disampaikan beliau. Jadi saudara kita yang muslim jangan naik dulu bentar. Ya. Protestan. Silakan buka kameranya, Bang. Iya. Silakan. Bentar yang Iya. Aku mulai di sini dulu ya. Harus buka kamera ya. Iya. Betul. Kamera saya lagi rusak, Bang. Oh ya? Iya. Tadi yang mau kutanya. Perbaiki kameranya dulu. Baru ke sini bertanya. Kalau kamera masih rusak jangan bertanya. Halo? Ya, halo. Iya, halo juga. Katolik Protestan. Protestan, Bang. Silakan buka kamera. Waduh, nggak ada bajuku Bang ini, Bang. Belum pakai baju nih ini. Pakai sarung bantal. Silakan. Gak ada kamera, ada yang rusak kameranya, ada yang nggak pakai baju. Semangat pagi abangku. Pagi. Dari mana abang? Katolik Bang hadir. Oke, Abangku. silakan buka kamera saudara. Oke abangku ya. Tapi ada agak gelap Bang. Iya. Ada gelapnya Bang. Aduh, sorry ya. Iya. Oke abang. Katolik ya bang? Yes abangku, Katolik. Oke. Bisa kita bahas tema ini? Ya. Bisa kita bahas bang. Matius 23:39. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu kapan itu kejadiannya bisa melihat Yesus lagi? Oh, oke bang. Saya siap menjawabnya itu. Sebelumnya abangku dari topik di atas abangku itu ada Asu Kruf 61 ya, dengan Matius 23:39. Jadi ini artinya abang bisa menjelaskan dulu Askrus 61 lawan dengan Matius 23:39 begitu. Oke. Iya. Jadi di dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61 itu diterangkan bahwasanya
Sesungguhnya Nabi Isa benar-benar akan datang sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi Nabi Isa turun untuk yang kedua kalinya sebagai pertanda datangnya hari kiamat, disebabkan karena pada saat dia datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Nabi Isa ketika terjadi pencobaan pembunuhan terhadap dirinya, Tuhan pencipta langit dan bumi itu mengangkatnya kemudian. Inni mutawafik. Jadi Nabi Isa itu ketika diancam ingin dibunuh, Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian nanti datang setelah akan kiamat. Jadi antara dia terangkat ke langit dan kedatangannya nanti setelah mau kiamat, itu nggak pernah muncul lagi di bumi. Sebagaimana Matius 23 nomor 39, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti Al-Quran dan pernyataan Yesus itu searah. Al-Quran mengatakan Nabi Isa diangkat, tidak pernah turun lagi setelahnya. Nanti dia turun di akhir zaman. Nah, Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu juga akhir zaman. Pertanyaan muncul, lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Oh, pertanyaan muncul, ya, datang kepada Paulus itu siapa? Betul. Abang, dalam Matius 23:39 itu sendiri tidak menyebut apa Paulus juga kan, Bang? Iya, tapi di situ dikatakan orang Farisi, ahli Taurat, tidak akan melihat Yesus lagi sampai mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gitu, Bang. Iya. Jadi yang datang kepada Paulus ini siapa? Oh, bagaimana ya definisinya ini? Karena bagi saya sih, Bang, yang di sini ada perbedaan definisinya, karena dalam Matius 23:39 itu kan tidak menerangkan juga ke Paulus. Jadi di sini Abang sudah bawa ke Paulus. Jadi apa namanya ya? Maksud dari Yesus itu kan seperti Abang gambarkan tadi, sama sudah kan, dari maksud dari apa Al-Quran sendiri dengan apa Matius ini sudah sama. Sedangkan Abang sendiri bertanya kembali di sini, dalam Matius ini aja Paulus tidak disebut juga, Bang. Jadi iya. Itu kan di Matius 23 itu kalau kita lihat dari data nomor 1 sampai data 39, itu kan Yesus mengecam orang-orang Farisi. Sedangkan Paulus ini kan orang Farisi. Maka Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya ucapan itu berlaku untuk orang-orang Farisi yang ada pada saat itu. Nah, Paulus sebagai orang Farisi justru mengaku bertemu melihat Yesus. Tetapi Paulus tidak pernah berkata kepada yang datang padanya ini, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti menurut pengakuan Yesus, engkau tidak akan melihat aku lagi, berarti Yesus itu bukan yang datang kepada Paulus. Paulus tidak melihat Yesus. Gitu maksudnya, Bang. Oh, berarti dimaksud Paulus di sini. Iya, itulah orang Farisi. Jadi Yesus berkata kepada orang Farisi. Iya kan, Abang? Iya, betul. Nah, berarti yang datang kepada Paulus siapa? Apa? Yang datang kepada Paulus memberitakan 13 buku itu siapa?
yang datang. Ya, kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Kan engkau tidak akan melihat aku lagi. Tapi kok tiba-tiba saja Paulus mengaku melihat Yesus? Kok bisa? Hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ketika ada sosok yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, Paulus tidak berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang ini bukan Yesus. Karena Yesus itu tidak akan dilihat lagi sampai orang-orang berkata, diberkatilah dia Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Gitu bang. Berarti 2000 tahun kalian mengira bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Karena Paulus juga mengatakan dalam Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang terjadi. Ada yang datang mengaku Yesus kepada Paulus, tetapi Paulus tidak berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Nah, berarti itu bukan Yesus. Paulus mengatakan, aku menerima Injil yang datang kepadaku adalah Yesus, tapi bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel bernama Yesus itu adalah anak manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Yang datang kepada Paulus ini adalah makhluk asing, memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang. Makanya pengikutnya berbeda dengan pengikut Yahudi. Begitu saudara. Abang masih kelihatan? Tidak ada kelihatan sama sekali abang. Masih abang. Sorry, saya pakai ini. Ini lagi di mana emang abang ini? Tambang emas. Ya, saya ada di hutan bang. Oh iya. Ya, saya hati-hati ya. Banyak ular kobra di situ. Oh biasa hari-hari hidup bersama dengan ular. Binatang ular semua. Saya ada di hutan. Oh siap. Terbuka bang. Saya ada di hutan. Sendiri. Lagi apa? Semedi atau apa? Lagi semedi? Jaga hutan bang. Oh jaga hutan. Iya. Abang di mana? Di Papua? Di Papua? Iya. Abang di Papua? Saya di Malaysia bang. Oh di Malaysia. Oke. Oke bang. Gimana tanggapannya? Ya. Tanggapannya gimana? Ya, secara garis besar, ya saya sebagai orang beriman, agama saya Katolik, bahwa dalam kitab itu yang ditulis, jadi saya mengartikan lurus, definisinya lurus, bahwa yang menyampaikan itu Yesus kepada orang Farisi, ya, agar supaya bisa mengenal kebenaran. Karena bagi saya kitab itu ditulis dari zaman dulu, jadi untuk sampai dengan sekarang terus akan diperdebatkan. Tapi apa yang dituliskan zaman dulu, pemahaman zaman dulu dengan pemahaman zaman sekarang dengan era kemajuan teknologi zaman ini, jadi disitulah kita ada perdebatan di situ, karena pengertian kita lurus. Sedangkan kitab yang ditulis itu manusia juga yang menulisnya. Jadi mungkin ada kelebihan, ada kekurangan. Nah di sini kita sebagai pengikut melengkapi dan mengimani